Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan profesinya apa? Di hadapan kami ini sudah ada Bapak Ketua MWCNU di Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, yaitu Bapak Muhammad Ali Maksum. Bapak Muhammad Yunus, beliau adalah penyuluh agama Kristen Kabupaten Gresik. Saya Devista dari SMK 10 November Sidoarjo. Apa makna wawasan kebangsaan? Kita memahami wawasan kebangsaan itu merupakan landasan terkait dengan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri maupun lingkungannya, dengan berlandaskan pada Pancasila Undang-Undang 45 dalam rangka untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Sebenarnya wawasan kebangsaan dan nilai-nilai kebangsaan itu adalah dua konsep yang sangat penting dalam kehidupan kita memelihara bangsa dan negara, sebab nilai-nilai kebangsaan ini tidak lepas dari yang namanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut kalian, apa itu bela negara? Bela negara sebagai pelajar mungkin belajar serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Merupakan tekad maupun refleksi untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang harus dijiwai oleh setiap bangsa itu sendiri. Apa wujud bela negara yang telah dilakukan? Dalam bentuk saya sebagai bukti bela negara, perilaku saya adalah wujud dengan cara cinta tanah air. Cinta tanah air ini dengan cara kita berpikir yang positif terhadap negara ini. Lalu kita punya jiwa patriotisme, yaitu berkorban untuk negara kita. Contohnya tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tapi mementingkan umum. Ya bayar pajak, ya mematuhi rambu-rambu lalu lintas, itu sebagai bukti kita cinta kepada tanah air. Saya kira kita mengacu dari awal bahwa Oasis Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari itu pernah menggaungkan yang lebih familiar dengan kata resolusi jihad. Kita tahu berawal dari tanggal 22 Oktober 1945 sehingga terbentuklah perlawanan yang dipimpin oleh Bung Tomo di Surabaya. Artinya mengenai persoalan bela negara, NU sudah jauh lebih dulu untuk berpihak pada negara kita. Tentunya kami sebagai Ketua MWCNU yang harus kami lakukan ke bawah adalah penguatan nilai-nilai kepada Pancasila, nilai-nilai kepada bangsa dan negara. Banyak hal yang sudah saya lakukan baik ke jamaah yang berafiliasi kepada Nahdlatul Ulama. Yang pertama, sebagai pelajar, saya dapat menggunakan waktu sebaik mungkin untuk belajar untuk masa depan dan bagi bangsa Indonesia. Bagaimana cara menyikapi isu kontemporer saat ini? Kalau hal itu kuncinya satu, kita harus melakukan yang namanya pendekatan yang bijak dan struktur. Bijak dan struktur itu ya yang pertama pastilah kita harus pahami dulu isunya apa, ya kita harus pahami isunya, kemudian kita analisis ini fakta atau hoak, nah gitu. Kemudian menjaga objektivitas, tidak mudah terprovokasi, yang tadi menghindari hoak pastinya ya, dan yang terakhir kembangkan sikap toleransi, di mana ya hargailah. Mungkin itu pendemo, itu yang berpendapat kita harus hargai. Jangan kita semena-mena. Dan yang terakhir pastikan melakukan yang namanya dialog konstruktif. Ya, supaya antara dua belah pihak mencapai kesepakatan dalam mufakat. Apa harapan untuk Indonesia? Secara pribadi, saya lebih mengharapkan Indonesia
tidak lagi salah urus. Artinya pengurus-pengurus di semua instansi pemerintah maupun lembaga yang mengelola bangsa ini betul-betul orang yang punya komitmen dalam rangka untuk mensetarakan. Secara organisasi, kami lebih mengharapkan Indonesia lebih tangguh, lebih kuat, lebih bersatu, mengedepankan persatuan bagi semua elemen masyarakat maupun lembaga-lembaga kenegaraan. Tentunya keadilan menjadi pertimbangan yang lebih utama untuk segalanya, agar Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun warahmatun. Kalau bicara harapan itu sangat luas, Pak. Tapi harapan saya pernah jadi guru, ya pastinya pendidikan yang berkualitas. Kemudian berkeadilan sosial, ya tidak boleh itu rakyat miskin kemudian dibuat semena-mena. Kemudian ini nih seperti kemarin, peduli lingkungan, ya jangan buang sampah sembarangan, ya kan, ya kita tahulah masyarakat Indonesia, tapi kita harus belajar sejak dini peduli dengan lingkungan, buang sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir menurut saya ini teknologi dan inovasi. Ya ini nih, kita sebagai rakyat yang besar, kita harus bisa mengembangkan teknologi untuk bisa memajukan bangsa Indonesia ke dunia internasional. Ya, baik, terima kasih Bapak. Terima kasih banyak ya Dea. Saya ucapkan terima kasih Sama-sama. atas kesempatan panjenengan untuk bisa saya wawancarai. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan beliau Pak Yunus selaku penyuluh agama Kristen Kabupaten Gresik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian wawancara dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.